Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, kita bisa lihat cryptocurrency market basically naik sedikit 0,52%, tapi overall ya masih di situ-situ saja. Bitcoin dalam 24 jam terakhir naik 1,57%, Ethereum 1,33%, dan lain-lain. Overall not bad. Tapi buat kalian yang kemarin ikut trade Litecoin gitu ya, wah mungkin kalian akan bingung ini kenapa Litecoin kok bisa naik dan turun secepat itu dalam kurun waktu yang sangat singkat. Apa yang gue maksud? Ini guys, dalam 4 jam, candle 4 jam ini, Litecoin basically kita lihat ya, dia naik berapa? Dia naik 36% dan setelah itu rontok lagi guys, turun lagi ke bawah seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini peningkatan yang luar biasa besar. Dari dia mulai di harga $176, dalam 4 jam sempat tertinggi di $236. Peningkatan yang luar biasa besar. Kenapa? Karena berita ini guys. Dimana basically mereka itu announce mereka kerjasama dengan Walmart. Mereka bilang Walmart akan menerima Litecoin sebagai payment. Dan ternyata itu fake news. Dan yang lebih serem lagi apa? Ini tuh bukan dirilis hanya sekedar oleh outlet media biasa saja, tapi bahkan dirilis oleh official Twitternya dari Litecoin itu sendiri. Oke, seperti yang kita bisa lihat, ini dari official Litecoin Twitter sendiri. Dia menulis bahwa ini Walmart announces major partnership dengan Litecoin. Dan hanya dalam beberapa menit kemudian mereka hapus. Sekarang udah nggak ada kalau kalian cari ya. Dan bahkan kalau mau dibilang, Litecoin setelah itu pun bahkan bikin penjelasan bahwa ternyata belum ada berita seperti itu. Tapi berarti apa? Banyak yang kemakan berita ini kan guys. Yang terjadi ya bisa terlihat dari harganya jelas bahwa dia naik dengan sangat cepat dan turun lagi setelah dihapus. Berarti apa? Banyak yang hilang. Banyak yang hilang duit. Ya dong. Pump and dump. Gitu loh. Nah ini bisa dibilang cukup kontroversial. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu apakah ini sengaja dilakukan oleh official Twitternya Litecoin atau just pure stupidity saja gitu loh, atau benar-benar kecelakaan saja gitu, kecelakaan yang bodoh gitu ya. Nah, dan soalnya yang bikin serem lagi apa? Bukan hanya Litecoin yang bereaksi. Kita lihat Bitcoin pun bereaksi. Dia kemarin karena berita Litecoinnya sempat naik ke harga 46.871 paling tingginya. Dan Ethereum juga sama bereaksi naik juga kemarin paling tinggi di 3.000 sorry sebentar 3.386. Jadi crypto markets bereaksi dengan berita si Litecoin ini. Nah, kalau begitu caranya, ini gimana sih? Sebenarnya oke nggak sih mereka lakukan? Kalau menurut gue pribadi, ya it's not okay gitu ya. Karena baik lagi ini dihitungnya ya manipulasi market. Dan kalau manipulasi market seperti ini, berarti kan ada orang yang hilang duit dong. Kalau hilang duit, ini tuh bisa jadi celah untuk apa? XEC. Sorry, XEC. SEC, sorry ya. Kenapa SEC? Karena basically SEC bisa argue bahwa Litecoin ini ya, Litecoin sangat tersentralisasi ya. Cuma official Twitternya aja ngomong seperti itu bisa langsung naik. SEC bisa dalam tanda kutip membuka investigasi karena hal konyol ini gitu loh. Mana buktinya? Dan bukan cuma gue sendiri yang berpikir seperti itu. Ada salah satu crypto analis yang terkenal juga bernama Benjamin Cowen. Dia bahkan bilang, setelah official Twitter bilang bahwa Walmart akan accept Litecoin, kita lihat, dan setelah itu dia menghapus dalam beberapa menit kemudian. Dia bilang, regulation is coming. Ya, jadi itu resiko. Loh, apa hubungannya sama regulasi? Ini buktinya. Dulu kita tahu Elon Musk itu pernah sampai dipantau oleh SEC. Karena kenapa? Dia suka ngerusuh di Twitter. Di Mei 2020, di 1 Mei 2020, dia men-tweet bahwa harga saham Tesla terlalu tinggi dan anjloklah harga saham Tesla karena Elon Musk men-tweet seperti itu. Nah, ini bisa saja menjadi celah gitu untuk SEC dalam tanda kutip mengobrak-abrik crypto markets. Kita tahu sekarang kondisi crypto market sedang gonjang-ganjing gitu ya. Ada infrastructure bill, sebentar lagi mau tapering dan lain-lain. Dengan ini bisa menambah dalam tanda kutip beban. Walaupun balik lagi, belum confirm. Tapi ini bisa menjadi resiko yang menyebalkan. Jadi ya semoga Litecoin atau bukan cuma Litecoin, tapi proyek-proyek crypto yang lain tidak melakukan hal konyol yang sama seperti ini ya.
Note, untuk kalian yang mungkin nggak tahu apa itu SEC, SEC ini adalah Securities and Exchange Commission. Kasarnya di Indonesia apa sih ekuivalennya? Ekuivalennya adalah Bapepti, gitu, di mana mereka meregulasi sekuritas dan exchange. Contohnya seperti apa ya? Sekuritas ya banyak ya. Contohnya kayak saham itu sekuritas gitu ya. Lalu apa? Derivatif seperti forex, lalu komoditi, trading dan lain-lain, semua ini masuk ke dalam uh, perpanjangan tangan dari SEC. Mirip seperti Bapepti Indonesia. Jadi kurang lebih itu SEC ya. Oke, untuk Cardano kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bisa bilang classic buying the rumor and selling the news. Tapi yang penting really smart contract mereka tidak berantakan gitu ya. Smooth bisa dibilang, went smoothly. Nah, makanya kalau kita lihat walaupun ini ada buying the rumor and selling the news, kita lihat nggak parah, dia turun tertahan oleh Fibonacci support di sini dan juga Bollinger ya. Jadi overall menurut gue Cardano is doing fine. Ya selama Bitcoin nggak turun ya. Kalau Bitcoin dump ya, well semua akan tertarik juga oleh Bitcoin karena baik lagi Bitcoin dominance masih cukup tinggi dan korelasi dari altcoins itu masih sangat tinggi ke Bitcoin. Oke, kalau kita lihat di 4 hourly chart, gue pribadi kemarin nambah posisi saat dia mantul di si support Fibo ini. Tapi ini, note ya, gue untuk long term gitu ya. Jadi menurut gue ADA ini baik lagi, gue udah sering bilang di video gue lebih prefer untuk take long term position atau minimal medium lah gitu ya. Karena kenapa ya baik lagi, gue selalu mulai untuk beli kripto itu saat gue lihat dulu fundamentalnya bagus, gue cocok dengan project mereka, baru gue akumulasi aset mereka gitu ya, si native token mereka. Jadi menurut gue apa yang terjadi dengan Cardano, yang paling bagus adalah ya sekarang terbukti sudah bisa smart contracts di Cardano ya. Dengan seperti itu bahkan maka akan banyak dApps baru dan banyak smart contracts baru yang memerlukan ADA untuk bisa berjalan di Cardano Network gitu lah. Berarti kalau seperti itu akan ada demand untuk ADA. Benar nggak? Ada demand untuk ADA. Berarti ya ADA in theory akan naik secara pelan-pelan ya, bukan langsung jebret sehari 2 hari satu candle 30% nggak seperti itu, tapi naik secara pelan-pelan gitu ya. Karena memang good projects sometimes yang nggak selalu parabolic move gitu ya. Tapi baik lagi, gue beli Cardano ini ambil posisi di sini untuk long term investment gitu ya. Dan ingat, ini bukan financial advice, jadi selalu do your own research juga ya, dan manage your risk. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat Solana kemarin sebenarnya cukup turun ke bawah ya, tapi kita lihat jadi weak akhirnya. Basically kemarin di lowest point-nya itu di 150 US dollar, dan akhirnya dia close di 169, jadi weak-nya cukup panjang. Tapi baik lagi menurut gue untuk lebih konservatif, gue prefer dia lebih dekat ke EMA 20 dulu untuk kita ambil posisi. Gitu ya, untuk bisa buat long term, bisa buat short term. Juga pribadi kalau lo yang lebih konservatif, bisa tambah posisi apabila Solana sudah lebih dekat ke EMA 20. Mungkin ya mendekati inilah, atau kalau lebih bagus lagi dia retest dulu. Gitu ya, karena kalau harga naik terus tanpa koreksi yang cukup, biasanya bisa terjadi ya blow off top seperti yang gue udah bilang berkali-kali gitu. Jadi movement ini sebenarnya sehat untuk Solana ya. Tapi buat kalian baik lagi yang agresif nih, udah merasa wah mantap nih Solana kemarin gue agresif selalu dikasih selalu diberikan reward yang lebih gitu ya. Bisa saja. Kalau kita mau ambil misalnya Solana tembus di EMA 50 di 4 hourly chart, itu bisa saja kita ambil posisi. Tapi baik lagi kalau kita lihat sekarang ini ada reaksi dengan EMA 20 yang sudah cross dengan EMA 50. Ini kayak death cross kecil ya di 4 hourly chart. Dimana kalau kita lihat si EMA 20 ini mulai menjadi resisten ya, tertahan tuh. Dan mulai turun mengikuti EMA 20. Jadi sebenarnya bisa saja kita tambah posisi, it's a good thing kalau nembus dari 2 EMA ini gitu ya. Tapi baik lagi, itu masuknya ke lebih agresif ya. Jadi itu kurang lebih untuk Solana. Oke, dan mini update untuk Avalanche atau EFX. Sebenarnya gue belum bahas dalam mengenai EFX ini. Gue sebenarnya udah ada pengen ngebahas juga mengenai si EFX ini gitu secara overall. Tapi nantilah ya. Di intinya, gue sebenarnya udah ada beberapa posisi di EFX ini. Tapi bagi gue untuk long term ya. Untuk long term. Ya udah ada dari angka mungkin. Ini EFX BTC. EFX. Ini harusnya EFX BUSDC. Oke ya, kita lihat.
basically gue ada beberapa posisi di harga mungkin ya $40 lah, ya $40. Dan kemarin gue nambah sedikit juga posisi di daerah sini, karena basically overall fundamental dari FX ini cukup bagus. Yang pertama adalah mengenai bridge dari Binance Smart Chain ke AVEX gitu ya, dimana sebelumnya kalau kita mau withdraw dari exchange atau dia spesifikin dari Binance, kita harus transfer dulu ke Avalanche Wallet, baru kita bridging lagi untuk ke AVEX chain mereka. Teknis banget, tapi intinya jadi jauh lebih mudah untuk kita tarik AVEX kita dari Binance, which is really good. Makanya harga juga cenderung naik. Dan selain dari itu, mungkin yang lebih besar adalah karena AVEX sedang ada satu program yang namanya disebutnya Avalanche Rush, dimana basically dia menyiapkan dana 180 juta US dollar untuk insentif program DeFi di di network dia lah, masih di network orang lain. Nah, karena itu harga pun mulai menaik. Salah satunya akan dimasuk ke dalam program insentif ini adalah Aave dan Curve, dimana kalau kalian mengerti sedikit tentang DeFi, tahu ini bahwa ini dua pemain besar gitu ya. Jadi ini yang membuat harga dari FX ini naik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FX. Oke, dan untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa Ethereum kemarin keluar lagi dari daerah resisten, dimana sebelum dia sudah berhasil masuk ke daerah resisten Fibo ini, tapi kemarin tertolak lagi dan turun ke bawah. Tapi kita bisa lihat bahwa Ethereum ini bereaksi dengan EMA50 di sini ya. Jadi dia cuma nge-wick ke EMA50 dan naik lagi. Jadi it's quite okay menurut gua, karena berarti dia nge-hold support. Si EMA50 ini cukup kuat. Itu ya, terakhir dia nyaris kena itu dengan EMA50 di sini saat sedang dump yang kemarin Bitcoin setelah El Salvador itu ya. Nah, jadi kurang lebih kalau kita lihat secara 4 hourly chart-nya, apa yang harus dilakukan oleh Ethereum ya basically mirip seperti dulu di sini. Dia harus berhasil masuk lagi ke sini dan konsolidasi di daerah sini gitu ya. Dan kalau lebih bagus lagi, menjadikan si resisten ini menjadi support gitu. Itu yang harus dilakukan oleh Ethereum. Saya kemarin sebenarnya udah enak banget, dia udah sampai di sini dan sebenarnya sudah menemukan support. Tapi baik lagi, seperti yang gue bilang, korelasi altcoins, Ethereum, Cardano, dan lain-lain semua itu masih cukup besar dengan Bitcoin. Jadi saat ada dump besar dari Bitcoin, rata-rata semua altcoin akan ada reaksi ya seperti ini. Tuh ya. Jadi balik lagi, PR Ethereum itu melakukan lagi yang sebelumnya, masuk lagi ke daerah sini. Dan kalau bisa jangan sampai main pingpong lagi dengan si Fibo atas dengan Fibo bawah ini, jangan sampai main pingpong lagi. Tuh ya. Dan yang paling bagus lagi adalah apabila Ethereum berhasil mengubah si resisten ini menjadi support gitu ya. Kalau sudah seperti itu, ya lebih mudah untuk Ethereum menemukan new all time high, dimana sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 4.300-an. Kemarin sudah lumayan dekat, cuma berapa nih? Cuma 9% lagi padahal. Tapi baik lagi, mungkin belum waktunya, belum jodohnya. Ya kita harus bersabar. Itu ya. Oke, dan untuk Bitcoin, basically Bitcoin kemarin sayangnya sudah bagus ya. Tadi kemarin tuh sudah di atas dikit dari EMA200, tapi kemarin turun lagi. Walaupun ya, kita lihat lagi ya, balik lagi ada reaksi dengan Fibo di bawah sini ya. Jadi untuk Bitcoin kayaknya kalau gue lihat ini daily sudah mulai kurang supportnya ini udah mulai berganti ke weekly. Kalau kita lihat dia basically supportnya ini adalah si MA20 di sini. Kalau sampai Bitcoin nembus dari MA20 dan close ya di weekly, close di bawah MA20, not a very good sign for Bitcoin. Jadi kita berharap supaya akhir September Bitcoin jangan sampai weekly-nya close di bawah MA20 ya, yang warna hijau ini ya, yang warna hijau. Sekarang di harga 41.440. Jadi kalau bisa di akhir September ini atau ya basically weekly jangan sampai close di bawah MA20 weekly ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan sebenarnya gini, kayak yang gue bahas beberapa hari sebelum, kayaknya kemarin malah, gue ngelihat pattern Fibonacci. Gitu ya. Bukan pattern Fibonacci, pattern Elliott Wave gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini wave 1, wave 2, lalu wave 3, dan wave 4. Ini possibly wave 4. Kita belum tahu bisa sampai dalam apa. Asalkan dia nggak lewat dari wave 2, ini masih still in the play. Masih mungkin gitu ya untuk terjadi wave kelima. Itu kalau seandainya kan Bitcoin close di bawah dari, ya di sinilah contoh gitu ya. Di bawah dari poin
wave kedua, ya berarti ini sudah tidak valid gitu ya. Jadi selama dia masih dia masih wave keempatnya masih di atas dari wave kedua, ya ini masih sangat memungkinkan untuk seperti ini. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.